Halo semuanya. Em, Kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Ini pembacaan tarot general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu, kayak gitu ya. Terus energinya ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan ya. Terus kalau mau pembacaan tarot pribadi, buat energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Oke, kali ini kita pilih kartu, temanya, judulnya yang merasa bersalah sama kamu. Oke, judul video ini yang merasa bersalah sama kamu ya. Terus aku udah siapkan 3 pile tumpukan kartu. Kamu pilih sesuai kata hati, sesuai intuisi kamu ya. Saran aku nonton semua setiap isi pile. Mana tahu energi kamu itu ngacak atau random. Karena ini energi banyak orang ya. Jadi bisa aja energimu ada di kartu-kartu yang mungkin gak kamu pilih. Oke, guys. Pile 1 pilihan pertama, kartunya ini. Oke, ya. Kelihatan gak sih? Oke. Kartu kedua, ini dia. Pile 2 ya. Oke, udah. Kartu ketiga, pile 3, ini dia. Oke. Kelihatan atau enggak? Ini pertama, ini kedua. Oke, dan ini ketiga. Oke, aku naruhnya kayak gini lah ya. Oke, silakan dipilih. Ini pilihan pertama, yang ini. Oke, pilihan kedua yang ini. Pilihan ketiga yang ini. Oke, silakan dipilih mana yang mau kamu pilih. Yang butuh waktu lebih lama buat milih, pause aja videonya. Oke ya. Baik, sudah. Oke, kita langsung aja. Ini aku simpan dulu. Oke, ini aku simpan ya. Oke. Ini dia. Kita mulai dari pilihan pertama, pile 1. Ini kartunya, tumpukannya. Jadi ini ada kartu acceptance ya. Oke, acceptance. Ini yang pertama. Lalu ada kartu recovery. Oke. Ada guilt. Kemudian ada discovery. Wih, luar biasa. Dan ada kartu creation. Oke. Ini dia. Jadi kalau aku lihat ini yang merasa bersalah sama kamu. Mungkin gini loh. Selama ini atau sebelum-sebelumnya, di beberapa waktu kemarin-kemarin, dia itu jarang banget mengakui keberadaan kamu, nggak menganggap kamu gitu. Ya apapun status kalian, mau ini cuma deket, mau ini punya hubungan yang punya status, tapi kan aku rasa dia jarang banget mengakui kamu. Apalagi kalau ini hubungannya nggak jelas ya. Pasti dia tuh kayak, iya lo tuh siapa gitu. Lo nggak bisa ngendaliin hidup gue. Nah dia ngerasa kayak gitu. Terus dia ini tipikal orang yang menurut dia pemikiran dia yang benar ya. Jadi dia jarang mendengar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Ya bisa dibilang ini orang yang egois ya. Egois banget. Tapi dari orang inilah kamu tuh
tertempa, terlatih menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat. Dan kamu seperti orang yang ke-trigger gitu pada akhirnya ya. Mungkin kamu ke-trigger oleh semesta dan Tuhan supaya kamu tuh jangan berlarut-larut dalam situasi yang begitu-begitu aja, yang menyiksa diri kamu sendiri. Jadi ya ini bisa aja memang hubungan yang banyak racun dari dia atau hubungan toksik ya. Jadi kalau udah terlalu banyak toksik gitu ya jatuhnya kayak hubungan karma gitu kan. Yang menanam kebaikan dapat kebaikan, yang menanam keburukan dapat keburukan. Jadi kalau kamu yang selama ini sudah menanam kebaikan, ya aku rasa ada saat dimana kamu tuh diselamatkan oleh triggeran dari semesta dan Tuhan ya. Jadi kamu tuh berpikir kayak sampai kapan sih gue diginiin, mungkin kamu ngerasa kayak gitu. Akhirnya ya ada beberapa dari kalian memang kayak pengen keluar dari hubungan ini, pengen keluar dari relasi ini, bahkan ada yang pergi tanpa kata-kata, diam begitu aja. Jadi kalau aku rasa kamu pergi diam tanpa kata-kata itu karena kamu sudah terlalu kecewa gitu. Jadi hubungan ini kamu jadiin pelajaran gitu kan. Kedepannya kamu menjadi orang yang lebih spiritual ya, orang yang lebih kayak mendengarkan kata hati kamu, mendengarkan semesta, mendengarkan suara Tuhan. Jadi kamu tuh nggak berfokus pada orang lain. Gimana sih biar diterima di hadapan orang kayak gitu. Gimana sih supaya diterima sama orang yang kamu cintai. Karena seyogianya ya, kalau memang orang itu mencintai kamu apa adanya, buat apa kamu harus berjuang untuk diterima gitu. Oke. Kita lihat orang yang merasa bersalah ini sama kamu ya. Ini ada kartu High Priestess. Oke. Lalu ada kartu Nine of Cups, Judgment, Four of Wands, Six of Wands, Eight of Wands. Oke. Ini aku geser dulu ya, jadi biar muat. Oke. Lalu ada Seven of Cups. Oke, ya. Lalu ada Eight of Cups. Kemudian ada Four of Pentacles dan ada Seven of Wands. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini tuh ada energi water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja ya. Oke. Yang merasa bersalah ini orang yang banyak pilihan ya. Dia ngerasa berlaku seenaknya sama kamu tuh juga nggak apa-apa lah gitu kan. Aku mau gimana juga, aku yakin kamu tuh nggak akan kabur dari aku. Aku semena-mena, aku egois, aku keras, aku kasar sama kamu juga ya. Atau juga kamu bakalan bertahan. Ternyatanya kamu pergi gitu. Ada di antara kalian yang kayak, kok gue bodoh banget ya bertahan sama orang yang kayak gini. Jadi ya ada yang di antara kamu tuh yang memang kayak cabut gitu aja karena udah nggak tahan gitu kan. Karena ini orang dibilangin beberapa kali juga kayak susah banget dia berubah ya. Jadi ketika kita udah berkali-kali ngomong, nasehatin, peringatin, jangan begini dong, jangan begini, dia nggak ada perubahan ya. Kalaupun dia berubah tapi sedikit-sedikit terus kumat lagi, balik lagi ke sifat dia yang kemarin kan ya, kamu akhirnya nggak kuat ya. Kita sesabar-sabarnya manusia itu pasti ada batasnya.
Jadi beberapa dari antara kalian di sini memang hubungannya yang tidak jelas. Jadi daripada meladeni orang yang tidak jelas seperti itu, bahkan untuk menghargai perasaan kamu pun dia nggak bisa, akhirnya kamu memilih untuk mencintai diri sendiri. Kamu selamatkan diri kamu. Kamu dituntun oleh semesta. Semesta itu men-trigger kamu. Kamu harus melakukan perubahan dalam hidup kamu. Kamu jangan biarkan diri kamu terus-menerus berkorban untuk orang ini gitu. Karena cinta itu kan harus balance ya. Gak mungkin kamu yang berkorban terus, kamu yang giving, sedangkan dia cuma terima bersih dari kamu. Kayak gitu. So ya, beberapa di sini ada yang kayak memang hubungan twin flame-nya ada, tapi twin flame-nya sudah toxic ya. Seperti itu. Jadi kalau udah jadi toxic, hubungannya berubah siklus, jadi hubungan karma gitu kan, makanya sakit, menyedihkan gitu. Tapi ada juga yang kayak ini dulu hubungan karma ya, sebelumnya dia toksik banget lah gitu kan, tapi setelah kamu menarik diri, kamu nggak mau sama dia lagi ya, kamu bisa ngerasain energi dia gitu ya. Seperti kayak siklus karma itu berubah menjadi hubungan twin flame. Kamu seperti menyadari kayaknya dia ini sifatnya begini karena dia masih kekanak-kanakan lah, atau kamu ngerasa kayaknya gue juga punya sifat kayak dia deh dulu. Mungkin ada di antara kalian merasa orang ini seperti cerminan kamu di masa lalu. Kamu kayak flashback, kayaknya dulu gue kayak gini deh, gue kayak dia deh, cuma fasenya beda, dia baru ngerasain sekarang, gue udah ngerasain dulu gitu. Jadi ya kamu seperti orang yang kayak ya gimana ya, maafin aja atau enggak ya, maafin enggak ya gitu kan. Tapi dia nggak minta maaf, gimana aku mau maafin dia. Nah kamu ngerasa seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ya gini, kamu tuh naikin gengsi kamu naikin pride kamu karena kamu ngerasa ya udah terlalu sering merendahkan diri di hadapan dia gitu kan. Kamu yang selalu mulai duluan, kamu serba mulai duluan ya. Jadi kamu naikin gengsi karena itu. Sedangkan dia tetap pada gengsinya, tetap pada harga dirinya, karena memang dari awal dia orangnya gengsi. Jadi sekarang sama-sama gengsi gitu. Cuma ya aku ngerasa banget kalau dia itu merasa bersalah ya. Dia merasa bersalah, pengen banget menghampiri kamu, pengen minta maaf, pengen ya memperbaiki hubungan lagi, bisa baik-baik kayak dulu. Tapi ya ketika dia mau buka komunikasi tuh kayak berat banget gitu. Apa ya, seperti orang yang kayak ragu-ragu, takut kecewa, takut nggak diterima, takut ditolak. Apalagi nih kamu sekarang lebih dari dia kayak mikir lah, aduh gue udah punya salah, udah ada rasa bersalah, dia lebih dari gue sekarang, gimana gue mulai semuanya lagi gitu. Kalau dia nggak nerima gimana? Nah mikirnya kayak gitulah, overthinking jadinya. Tapi jauh dalam lubuk hatinya dia tuh kayak merasa bersalah sama kamu ya. Kita lihat hurufnya. Oke, cukup. Hurufnya K. Ini ada huruf M. Oke, aku taruh sebelah sini lah ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. M. Oke. Ada huruf E, ada huruf K, ada Q, ada huruf F, ada Y, ada C, ada C lagi, O, W atau W, ada Y, ada H, ada Z, ada T, ada K, ada Q, terus ada huruf L, ada S, dan ada X. Oke, X.
Berarti X itu past life, orang masa lalu. Oke, aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke guys, lanjut file 2 ya. Pilihan kedua, ini tumpukannya. Ini ada kartu Vanity. Oke. Ya, di sini. Pursue friends. Chris. Expansion. Ada kartu vacate. Oke. Jadi yang merasa bersalah sama kamu, Kak, ya. Ini orangnya angkuh, arogan, sombong, ya. Aduh, jatuh kartu gue. Tar. Terus apa ya? Dia ini mungkin dari dulu orangnya udah hidup enak ya, udah hidup ya minimal dimanja, disayang-sayang gitu, dipenuhi kebutuhannya. Enggak juga berada banget, tapi ya aku rasa dia berkecukupan dari dulu dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh keluarganya. Tapi ya ini juga pengaruh lingkungan sih menurut aku, nggak sekedar tentang keluarga. Lingkungan itu mempengaruhi keangkuhan dia, kesombongan dan arogannya dia itu ya. Jadi kalau sama kamu ya, dia cinta sih, dia sayang sama kamu. Cuma karena cintanya itu, dia orangnya posesif ya. Dia ngerasa kayak netting banget sama kamu, selalu negative thinking sama kamu ya. Jarang banget melihat sisi kebaikan kamu. Jadi kalau kamu bikin kesalahan kecil, dia besar-besarin, ya kan? Kalau dia bikin kesalahan besar, dia nggak nganggap itu kesalahan. Jadi ya, kamu yang minta maaf walaupun dia yang salah. Kayak lagu ya, lagu-lagu. Oke. Jadi ini orang ya, orang yang gimana ya, kayak hidupnya itu selalu mengeluh dan mengeluh, kurang banget bersyukur gitu kan. Padahal kamu selalu melengkapi dia. Cuma dia tuh selalu menuntut lebih ya. Terkadang dia membanding-bandingkan kamu sama orang lain. Oke lah kalau memang secara fisik banyak yang lebih menarik dari kamu. Tapi kan secara hati dan perasaan aku rasa orang lain gak sama kayak kamu. Karena kamu yang mau mengerti dia gitu. Aku ngelihat di sini kamu tuh orangnya selalu memaklumi dia ya, memaklumi arogannya dia itu. Jadi misalnya kalau ada sesuatu tuh kamu yang selalu perhatian. Terus kalau dia ada keperluan, kamu inisiatif duluan ngebantu dia. Sedangkan dia tuh apa ya? Ya boro-boro mau perhatian sama kamu nggak ngechat aja juga dia biarin. Dia lebih kayak ya lo ngechat gue duluan baru gue ngebales chat lo. Jadi kalau lo nggak ngechat ya kita nggak ngechat gitu. Jadi ya begitulah keangkuhannya ya. Jadi dia nggak bersyukur dengan kehadiran kamu, padahal kehadiran kamu membuat dia berkembang. Kamu mungkin rajin ngebantu dia, atau kamu tuh kayak selalu mengerti dia, tapi dia seperti itu. Dia seperti orang yang ya tetap ngebawa keangkuhannya. Jadi orang yang selalu pengen dimengerti, terus kalau ada masalah ngerasa paling harus diperhatiin gitu. Sedangkan kamu ada masalah kecil aja dia nggak nanya. Gitu. Jadi istilahnya kayak dia bisa bad mood, kamu tuh nggak bisa bad mood. Kamu tuh mau punya banyak masalah apapun ya gue nggak peduli sama lo gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau aku lihat sedih sih kamunya sebenarnya ya, sedih banget. So aku rasa orang ini selalu berpikir negatif memang sama kamu. Jadi kamu mau punya banyak kebaikan juga ya, dia nggak mau ingat. Kamu bikin satu kesalahan, itu langsung merusak semua citra kamu
dari semua banyak-banyaknya kebaikan kamu. Jadi kebaikan kamu tuh nggak ada artinya kalau kamu udah melakukan satu kesalahan. Jadi ya gitu sih. Sedih banget ya. Aku kalau baca beginian baper loh aku. Sedih banget sih sebenarnya ya. Makanya ketika kamu berbuat baik kepada seseorang, kamu janganlah berharap dia akan memperlakukan kamu dengan sama juga. Belum tentu ya. Jadi kalau mau berbuat baik itu ya lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kamu berbuat baik ya, lakukan aja itu seolah-olah untuk Tuhan, supaya kamu nggak berharap kebaikan kamu tuh dibalas oleh manusia, tapi dibalas oleh yang maha kuasa. Gitu kakak. Kita clarify lagi orang yang ngerasa bersalah ini ya. Orang yang merasa bersalah sama kamu. Oke, ada kartu Nine of Wands. Three of Pentacles. Oke, lalu ada Queen of Pentacles. Ten of Cups. Three of Wands. Four of Wands. Wow. Eight of Swords ya. The Tower. Oke. Ya. Terus ada Five of Wands dan ada Ace of Pentacles. Oke, ini energinya Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Itu yang dominan ya. Sama Aquarius, Gemini, Libra ada. Lengkap. Jadi ini ngerasa bersalah. Yang ngerasa bersalah ini orangnya sudah lama kamu kenal ya. Ini bisa teman yang kamu kenal dulu. Mungkin kalian kenalnya pada saat sekolah gitu ya. Kuliah, kerja gitu. Udah lama lah dikenal. Atau ada juga kalian itu yang memang ini dealing sama orang yang sudah punya komitmen ya, sudah punya orang lain gitu. Oke, entah kamu atau dia yang sudah punya ada orang lain ya. Ini kamu sama dia, kamu sering konflik batin sama dia ya, karena serba salah gitu kan. Nih orang dibaikin salah, dijahatin apalagi gitu. Jadi kamu serba salah. Terus ini bisa rekan kerja, bisa rekan belajar ya. Jadi kalau berkonflik sama dia, ya nggak fokus jadinya gitu kan. Apalagi kalau masih ada pertemuan, nggak fokus jadinya ngapa-ngapain kalau ngelihat dia gitu. Dan ada juga yang kayak di sini tuh komunikasi tiba-tiba terblok, tiba-tiba ada yang hapus akun seperti itu ya. Jadi dia tuh berharap gini, kalau kamu cari masalah sama dia ya, dia nggak segan-segan ngeblok kamu, dia nggak segan-segan hapus akunnya. Dia ngerasa kayak ngebawa keangkuhannya, ngebawa arogannya dia. Karena dia itu ya, aku rasa ya, setiap dia berbuat hal yang menurut dia benar secara pemikiran dia ya, dia ngerasa itu nggak akan beresiko, padahal beresiko banget ya, terutama yang ngeblokir dan hapus akun. Aku ngerasa ya jadi kayak gelisah, jadi kayak nggak tenang, bukannya makin tentram tapi makin nggak tenang gitu kan. So aku ngelihat ini orang ngerasa bersalah karena
strategi apapun yang dia lakukan itu ternyata nggak berfaedah lagi buat kamu, ya. Dia sengaja menghindar supaya dikejar. Dia sengaja ngeblok supaya kamu tuh cari dia. Dia sengaja ngapus akun supaya kamu cari dia. Dia kayak bikin kamu penasaran terus sama dia. Bahkan mungkin dia tuh kayak pasif di media sosial, kamu stalkingin dia terus, tapi dia tuh nggak ngasih info apa-apa, dia nggak ngepost, dia jarang ngepost. Terus ada juga yang kayak, ya dia ngeblok kamu tapi dia tetap stalking kamu. Dia tahu mungkin kamu tuh aktif di media sosial, jadi ya kayak, ya gue ngeblokir lo aja, toh juga gue masih bisa stalking lo pakai akun yang lain lah, nomor yang lain lah, gitu. Jadi ya banyak banget dramanya gitu. Sejujurnya orang ini tuh udah mulai introspeksi diri sebenarnya. Ya memang aku tuh salah sama kamu. Cuma merealisasikan rasa bersalah itu rumit, Kak. Karena dia itu dari dulu sudah terbiasa arogan, sudah terbiasa angkuh seperti itu, ya. Jadi kalau orang yang angkuh itu levelnya udah di atas orang yang gengsi, ya, gitu. Jadi nggak sekedar gengsi, tapi udah angkuh banget, udah arogan, gitu. Jadi kalau misalnya separation nih, udah kayak berjarak sekarang, jaga jarak, dia tetap ngerasa kamu yang perlu mengejar dia untuk memperbaiki hubungan. Tapi kan kamu nggak mau terus-terusan berada dalam situasi yang bisa dibilang ini toksik juga loh, gitu. Orangnya toksik gitu. Meskipun beberapa di sini ada yang spiritual connection, cuma kan kalau kamu terus-menerus membiarkan orang ini semena-mena sama kamu, kapan dia berubah, ya? Jadi perlu adanya suatu soft treatment, ya. Jadi kayak treatment secara halus. Kamu cukup diam, duduk manis, doain dia semoga dia berubah, gitu. Jadi kamu nggak perlu ngemis-ngemis sama dia supaya dia itu berubah, supaya dia itu menurunkan kearogananan dia, gitu kan. Karena orang ini tuh sebenarnya uring-uringan, nggak ada kamu, gitu. Jadi kamu tuh kalau menjauh dari dia, kamu nggak mau deket dengan dia lagi, ya aku rasa dia uring-uringan banget. Dia tuh kayak cacing kepanasan sekarang. Kenapa pakai cacing kepanasan, ya? Karena ya ngebuka blokiran juga malu, nunjukin kontak malu, nge-stalking kamu juga, kamu tuh kayaknya nggak ada ngasih info apa-apa. Mungkin diantara kalian ada yang udah pasif di media sosial, lebih suka stalking dia di channel tarot daripada stalking di media sosial. Jadi kayak gitulah. Tapi yang paling utama, fokuslah untuk mendoakan dia, karena kamu masih sayang kan sama dia. Jadi doakan aja semoga dia berubah. Ya kalau dia kembali itu terserah kamu, mau kasih kesempatan lagi atau enggak, ya. Gitu kakak. Hurufnya, wow, jatuh. Oke. Oke. Ini ada huruf R. Oke. Ini ada huruf I. Oke. Ada huruf T. Ada huruf M. Ada S. Ada huruf O. O aja ya kan. Ada huruf B. Oke. Ada L. Ada R lagi. Banyak R-nya ya. Oke. And then ada P, ada C atau C. Ada huruf H. Oke. Ada huruf D. Ada huruf Q, ada Q lagi, ada Z, ada D lagi, oke.
Kemudian ada huruf C lagi ya. Ini huruf-hurufnya. Oke. Mungkin ada dalam namanya. Aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Lanjut ya. Kita lanjut ke file 3, pilihan 3 ini tumpukan kartunya. Oke, ada kartu service. Wow, oke, di sini ya. Ada kartu bittersweet, joy. Oke, lalu mysticism. Oke, dan dissipating. Oke, jadi yang merasa bersalah sama kamu ini, wah, ini ada beberapa dari kalian yang punya cerita berbeda ya. Ini orang mungkin kalau bagi sebagian kalian ya, ini orang yang punya koneksi spiritual sama kamu ya. Aku merasakan ini apa ya, kayak koneksi twin flame begitu, tapi soulmate juga ada ya. Cuma di sini yang merasakan magic atau menggunakan magic itu koneksinya karma ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang memang merasakan magic, melakukan magic ya, ini hubungan karma. Karena kalau kita sudah menggunakan ilmu-ilmu hitam seperti itu, aku rasa itu jatuhnya obsesi ya. Itu jatuhnya obsesi banget, karena memaksakan sesuatu untuk menjadi milik kita seutuhnya. Padahal kan kalau menggunakan jalur culas kayak gitu, menggunakan jalan pintas kayak gitu untuk mendapatkan sesuatu secara instan dengan magic itu tidak baik ya. Tidak akan menjadi berkah, tidak akan menjadi kebahagiaan pada ujungnya ya. Jadi itulah yang merasa bersalah. Terus ya bisa aja di antara kalian memang ini hubungan yang digorok pakai magic, entah siapa yang bikin magic sama kalian ya. Kalau di sini yang koneksinya twin flame, soulmate ya, terutama twin flame, dia ini orang yang selama ini sering denial perasaannya. Dia nolak rasa itu, dia merasa ya, ngapain sih gue jatuh cinta sama lo, ngapain sih gue suka sama lo, tapi gue bahagia sama lo. Dia nggak mau mengakui kalau dia tuh sayang sama kamu. Dia nggak mau mengakui kalau dia cinta sama kamu ya. Dan aku ngerasa orang ini adalah orang yang dulu tuh kamu servis abis banget dia. Maksudnya kamu sering bantu dia dalam bentuk apapun itu ya. Kamu sering berkorban sama dia, entah dalam bentuk apa aja ya. Aku rasa kamu tuh sering berkorban sama dia, dan kamu tuh nggak mikir kamu tuh sudah terlalu banyak berkorban, apalagi korban perasaan. Kamu udah selalu sakit hati sama dia. Karena apa? Kamu tuh jarang banget dianggap ya. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan, ya boro-boro dia bilang terima kasih sama kamu kakak ya. Nggak ada kata terima kasih. Kalau dia salah, ya nggak ada juga kata maaf. Kalau dia butuh bantuan, ya dia nggak ada bilang tolong. Dia ya ngomongnya kayak, ya seolah-olah nyuruh, seolah-olah butuh bantuan tapi gengsi. Ya kayak gitulah. Entah gimana bentuk kata-kata dia ya. Terus setelah dia lewati bagaimana perjalanan hidupnya bersama kamu ya, dia sadar kalau ini semua berarti buat dia juga gitu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya dia udah jatuh cinta sama kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya dia itu sudah sayang banget sama kamu. Tapi dia hebat sih ya, dia bisa membohongi perasaan itu. Dia adalah tipikal orang yang gak mudah mengakui perasaan sayang, gak mudah mengakui perasaan cinta.
Jadi kalaupun kita tahu nih, lo sama gue tahu ya, kita sama-sama suka, sama-sama sayang, sama-sama cinta ya, dia lebih kayak nggak mau menunjukkan cinta itu ya, diem-diem dianya. Jadi kalau di hadapan orang, dia ngerasa ya nggak punya feeling apa-apa sama kamu. Jadi cuma sekedar ya, yang penting gue senang sama lo, yang penting gue nyaman sama lo, hanya kayak gitu doang. Itu apaan coba? Coba kita klarifikasi lagi ya. Yang ngerasa bersalah sama kamu. Oke. Queen of Cups. Wah. Okay. And Queen of Swords. Yeah. Page of Pentacles. Seven of Wands. Wah, Two of Cups. The Sun. The Tower. Six of Swords ya. Oke. Ini aku geser dulu ya, guys. Lalu ada, nah, Seven of Swords and the last one, Chariot. Oke. Wah. Jadi energi yang kuat di sini Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Cancer ya. Mungkin Cancer mau minta maaf. Cancer ada ngerasa bersalah atau vice versa ya. Terus ada Leo ya. Terus aku ngerasa ini energinya orang yang belum dewasa, childish begitu ya. Adik-adik ya, dede-dede. Dan di sini tuh ada Aquarius, Gemini, Libra. Gitu, nominannya itu ya, bisa energi aja. Orang yang belum dewasa ini dia gimana ya, aku tuh bahagia sama kamu, aku senang kamu tuh berkorban terus buat aku, tapi aku belum bisa ngebales kebaikan kamu gitu. Aku belum bisa ngelakuin apa-apa karena aku tuh belum apa-apa ya. Mungkin ya memang orang yang dealing sama kamu tuh ngerasa belum layak untuk kamu ya. Jadi dia deny perasaan itu, dia ngerasa kayak ntar dulu deh gue baik sama lo, ntar dulu gitu. Ada juga memang di sini karena terpisah oleh jarak. Jadi kalau udah terpisah oleh jarak ya sulitlah untuk membangun sebuah hubungan menjadi lebih baik lagi gitu kan. Dan di saat kalian terpisahkan, dia kayak pengen banget datang ke kamu. Dia ngerasa gini, ya gue tahu lo tuh berjasa di hidup gue ya. Setidaknya lo tuh selalu jadi teman cerita yang baik, teman ngobrol yang baik. Bahkan lo sharing hal positif sama hidup gue. Cuma ya tunggu gue siap, gue datang. Nah, kalau gue udah siap, gue datang nih beneran ya. Tapi ya aku ngerasa di antara kalian ada yang udah punya orang lain. Jadi dia menunggu waktu yang tepat dulu untuk datang ke kamu, untuk minta maaf. Karena dia memang punya rasa bersalah sama kamu, Kak, ya. Dia tahu kok selama ini dia tuh terlalu kekanak-kanakan. Cuma dia juga pengen kamu mengerti lah. Fase hidup gue pada saat sama lo itu memang masih childish, masih kekanak-kanakan. Jadi sekarang ketika fase itu berubah ya, gue udah nyadarin itu, gue ngerasa bersalah sama lo dan gue mau minta maaf sama lo ya. Cuma gimana nih kalau ada orang lain? Lo singkirin dong orang lainnya itu, baru gue datang. Dia ngerasa gitu ya, kayak apa ya, nih orang itu ngarep banget kamu tuh jomblo ya. Dia ngarep banget kamu tuh single.
Ya begitulah. Baru dia mau ngomong sama kamu, mau minta maaf ya. Dia kehilangan sebenarnya kalau kamu pergi. Dia kehilangan kalau kalian berpisah gitu ya. Tapi ya dia merasa gini juga ya, terutama bagi kamu yang udah punya hubungan serius sama orang, terutama kamu yang udah punya komitmen sama orang ya, dia nggak mau mengganggu kamu kak, dia nggak mau merusak kebahagiaan kamu, dia nggak mau merusak semua yang udah kamu miliki gitu. Jadi ketika kamu udah punya komitmen sama orang lain, dia lebih kayak ya udahlah, mungkin perasaan ini harus gue kubur dalam-dalam, rasa bersalah ini juga harus gue kubur dalam-dalam ya. Tapi suatu saat ya gue ngarep sih bisa ketemu gitu, gue pengen juga bilang maaf, bilang terima kasih sama lo ya. Dia ngerasa gitu kak ya. So ini ada yang memang koneksinya twin flame dan soulmate ya. Dia tuh ngerasa kamu tuh soulmate-nya ya, kamu tuh cerminan dia juga ya. Jadi mirror itu ada di antara kalian. Dia ngerasa banget kalau apa yang kamu pancarkan itu yang dia pantulkan. Kamu pancarkan kebaikan, dia akan memantulkan kebaikan itu juga dari kamu. Dan dia ini kan udah kayak kehilangan akses untuk mencari tahu tentang kamu. Bisa karena nggak ada komunikasi, bisa memang karena kamu sulit dijangkau di media sosial, kamu begitu privacy orangnya. Jadi ya terkadang nih, nggak semua ya, ada di antara kalian yang memang dealing dengan orang yang mau nanya-nanya gitu sama orang pintar untuk tahu kabar kamu sekarang bagaimana, kamu tuh sama siapa, kamu bahagia nggak, kamu masih sama si itu nggak, kamu masih sama si ini nggak. Nah segitu fightingnya lah dia untuk cari tahu tentang kamu. So ya ini orang sebenarnya luar biasa sayangnya sama kamu ya. Makin hari tuh sebenarnya makin sayang sama kamu. Bahkan dia tuh menurut aku ya, dia tuh lebih sering stay single sih, lebih sering sendiri karena dia nungguin kamu sebenarnya. Dia ngerasa kayak ya kapan ya waktunya tiba kita bersama kayak gitu. Tapi kalau kamu udah punya hubungan komitmen atau hubungan serius sama orang lain ya, dia nggak mau merusak kamu, dia nggak mau menghancurkan semuanya gitu. Jadi ya dia tetap tahu sih batasan apa yang harus dia lakukan. Oke, rumit ya. Hurufnya sekarang. Wah, banyak ya. Waduh. Oke. Ini ada XXX past life ya. Orang masa lalu kamu. Ada huruf R. Oke. Ada huruf S, ada M, ini M, ini ada huruf Z, ada huruf C, ada N, ada J, ada Z lagi, ada B, oke. Ada O, ada A, Q lagi ya, terus ini ada huruf P, ada B lagi, ada huruf L, ada huruf H, ada huruf R lagi ya. Ya, ini huruf-hurufnya. Oke. Aku rasa ini aja untuk file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.